Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponensial bentuk ke-6. Untuk bentuk ke-6 ini, persamaannya adalah A, kemudian dikali dengan A pangkat fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B, dikali dengan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi persamaan ini memiliki syarat adalah A lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, kemudian A kapitalnya tidak sama dengan 0, dan A, B, serta C-nya merupakan bilangan real. Nah, penyelesaian kalau bentuk persamaan eksponensial seperti ini bagaimana? Caranya seperti ini, menggunakan permisalan. Jadi, untuk A pangkat fx-nya itu kita misalkan dengan bisa M, bisa A, bisa C, atau apapun itu, terserah. Sehingga nanti diperoleh dari persamaan ini, kita akan dapatkan menjadi A kali M pangkat 2. Kenapa M? Karena ini tadi ya, M ini kita misalkan bahwa A pangkat fx itu sama dengan M. Kemudian jadinya A kali M pangkat 2 ditambah B kali M ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian nanti dari persamaan ini kalian lihat bahwa ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga nanti kita faktorkan dan akan kita dapat atau kita peroleh nilai M-nya. Setelah kita peroleh nilai M-nya, kita substitusikan kembali ke dalam bentuk permisalan yang sebelumnya tadi, yakni M sama dengan A pangkat fx, sehingga nanti akan kita peroleh nilai X yang memenuhinya itu seperti apa. Selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang pertama, bentuk 6 persamaan eksponensial. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 3 pangkat 2x min 4 dikali 3x ditambah 3 sama dengan 0. Iya, ini bukan X ya, tapi tanda kali. Nah, caranya seperti ini. Jadi, dari soal ini, kita uraikan dulu pangkatnya. Menguraikan pangkat, ini menggunakan sifat-sifat eksponensial. Seperti ini, 3 pangkat 2x itu sama saja seperti 3 dikali, itu sama saja dengan 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, kemudian ditulis selanjutnya min 4 dikali 3x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, kita lihat dulu apakah basis yang memiliki pangkat X itu sama atau tidak. Kalau kita lihat di sini, yang memiliki pangkat X itu basisnya sama, yakni sama-sama 3. Ini 3X, ini juga 3X. Nah, kalau sama basisnya, maka kita buat permisalan. Nah, dari sini kita misalkan bahwa 3 pangkat X itu sama dengan M. Jadi, dari persamaan yang ini, jika ada 3 pangkat X, kita ganti dengan M. Nah, akan menjadi M pangkat 2 min 4 dikali M ditambah 3. Sesuai dengan yang ini kan. Nah, kalau kalian lihat persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Sehingga untuk menentukan nilai dari akar-akarnya, kita menggunakan pemfaktoran. Yakni kita tulis dulu di sini M, di sini M. Ingat kata Ibu untuk pertemuan yang sebelum-sebelumnya bahwa penyelesaian dalam persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, caranya bagaimana? Kalian lihat di sini ada positif 3. Jadi cari 2 buah angka yang apabila dikali hasilnya positif 3. Dan apabila dijumlahkan, angka tersebut hasilnya negatif 4. Ibu ulang sekali lagi, jika dikali hasilnya positif 3, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Angka berapakah itu? Betul, angka yang tepat adalah negatif 3 dan negatif 1. Coba kita cek. Negatif 3 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah positif 3. Sedangkan negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga kita tuliskan di sini M dikurang 3, M dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya M dikurang 3 ini sama dengan 0 atau M dikurang 1 sama dengan 0. Maka M sama dengan min 3-nya pindah ruas jadi 3, sedangkan yang di sini M sama dengan min 1, min 1-nya pindah ruas jadi sama dengan 1. Nah, ini kita sudah menemukan nilai M-nya yakni 3 dan 1. Selanjutnya, kita substitusikan nilai M yang kita dapatkan tadi ke dalam bentuk permisalan, yakni M sama dengan 3X. Maka untuk yang pertama,
M sama dengan 1, kita tulis dulu 3X sama dengan 1. Nah, kemudian berapakah nilai 3 pangkat berapa yang hasilnya itu 1? Betul. Jadi, untuk hasilnya 1 itu adalah 3 pangkat 0. Maka dari sini kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 0. Nah, untuk 3-nya ini kita hilangkan saja. Kemudian untuk yang kedua, untuk M sama dengan 3. Jadi 3X sama dengan 3. Kemudian kita cari lagi, berapakah perpangkatan dari 3 pangkat berapa yang hasilnya itu 3? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 3 pangkat 1. Nah, kemudian dari sini berarti kita temukan bahwa X itu sama dengan 1. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan ini yakni 0 dan 1. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yakni tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 dikurang 810 sama dengan 0. Nah, sekarang cara penyelesaiannya adalah 3 pangkat X plus 2 tambah 9 pangkat X tambah 1 dikurang 810 sama dengan 0. Ini kita uraikan dulu pangkatnya menggunakan sifat eksponensial. Ingat, kalau basisnya sama, kemudian perkalian, maka sifat eksponennya untuk pangkatnya itu dijumlahkan. Maka jadinya 3 pangkat X tambah 2 ini penguraiannya dari 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, untuk 9X tambah 1 itu penguraiannya menjadi 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1. Selanjutnya dikurang 810 sama dengan 0. Nah, kemudian yang 3 pangkat 2-nya ini kita uraikan menjadi 9. Dan 9 pangkat 1-nya ini adalah kita tulis dengan 9. Nah, kalau sudah sampai sini kita lihat dulu apakah basisnya sama untuk yang pangkat X. Ternyata kalau kita lihat yang memiliki pangkat X basisnya tidak sama. Yakni ada yang 3, kemudian yang di sini basisnya adalah 9. Nah, sekarang kita samakan dulu basisnya. Untuk 3 pangkat X ini sudah sederhana, kita tetap tulis saja 3 pangkat X dikali 9. Nah, untuk yang 9X ini karena 9 basisnya bisa kita sederhanakan agar sama dengan 3 pangkat X ini. Yakni 9 ini merupakan penguraian dari 3 pangkat 2 dikali dengan X. Jadinya 3 pangkat 2X dikali dengan 9 dikurang 810 sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini untuk koefisiennya bisa kita sederhanakan. Di sini adalah koefisiennya 9, di sini 9, di sini 810. Semuanya kita bagi dengan 9. Akhirnya menjadi 3X ditambah 3X kuadrat. Ini 3 pangkat 2X itu sama saja kalau penguraiannya menjadi 3X pangkat 2 ya. Kemudian 9-nya ini dibagi dengan 9 hasilnya 1, jadi tidak perlu ditulis. Dan untuk negatif 810 dibagi dengan 9 hasilnya adalah min 10. Nah, kalau sudah sampai sini, maka kita gunakan permisalan. Kita misalkan A sama dengan 3 pangkat X. Nah, jadi dari persamaan ini, jika ada 3 pangkat X, kita gantilah dengan A. Akan menjadi A pangkat 2, yang ini 3X pangkat 2-nya. Untuk 3X-nya kita ganti dengan A, menjadi A pangkat 2, kemudian dijumlahkan dengan 3 pangkat X-nya kita ganti dengan A, dan negatif 90-nya kita tulis sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini kita lihat bahwa ini merupakan persamaan kuadrat, maka kita faktorkan, sehingga kita cari 2 buah angka, kalau dikali hasilnya negatif 90, kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Angka berapakah itu? Betul sekali. Angkanya adalah positif 10 dikali dengan negatif 9. Kita tes ya. Positif 10 dikali dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 90. Dan jika positif 10 dikali dengan dijumlahkan dengan negatif 9, hasilnya adalah positif 1. Sehingga kita tuliskan A tambah 10 dikali dengan A min 9 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, A ditambah 10 sama dengan 0 atau A dikurang 9 sama dengan 0. Maka 10-nya pindah ruas menjadi
A sama dengan min 10 atau A sama dengan min 9-nya pindah ruas menjadi, sehingga kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 9. Selanjutnya, untuk nilai A yang kita dapatkan tadi kan adalah min 10 dan 9. Nah, nilai A tersebut akan kita substitusikan ke dalam bentuk permisalan awal, yakni A sama dengan 3X. Jadi kita tulis dulu untuk A sama dengan min 10 sama dengan 3X sama dengan min 10. Nah, 3X ditulis sama dengan 3 pangkat berapakah hasilnya min 10? Tanda tanya. Nah, betul. Jadi, untuk persamaan yang kayak gini, ini nilai X-nya tidak ada yang memenuhi. Karena tidak ada 3 pangkat berapa yang hasilnya min 10. Maka untuk yang ini tidak memenuhi ya. Nah, selanjutnya untuk yang satunya lagi, yakni A sama dengan 9. Kita substitusikan lagi ke dalam bentuk A sama dengan 3X ini. Sehingga 3X sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat 9 ini didapatkan dari 3 pangkat berapa jadi 9? Betul, jadi jawabannya adalah 3 pangkat 2, sehingga kita temukan bahwa nilai X-nya sama dengan 2. Nah, jadi untuk soal 2 ini, nilai X yang memenuhinya adalah cuma satu saja, yakni X sama dengan 2. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selanjutnya untuk soal pemantapan, silahkan kalian nanti kerjakan 2 soal ini, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Waktunya 1 atau 2 minggu deh, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu yang tadi. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan di komentar, atau kalian hubungi saja WhatsApp Ibu, atau kalian diskusikan di forum diskusi di GCR-nya. Salah hilap Ibu minta maaf. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.